Kita langsung membaca di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang kelima hingga yang keenam. Keluaran 19 ayat yang kelima hingga yang keenam. Saya akan bacakan. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Haleluya. Saudaraku yang beriman dalam Tuhan, kita sedang belajar tentang menjalankan keluar yang hidup yang layak di hadapan Tuhan sebagai satu bangsa yang kudus, sebagai satu bangsa yang besar, sebagai satu bangsa di mana hadirat Tuhan ada di tempat itu, ada dalam hidup saudara. Saudaraku yang beriman dalam Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita mempelajari perkataan Tuhan, ada hal yang baru yang Tuhan ingin mau kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai bangsa yang kudus. Saudaraku yang beriman dalam Tuhan, berapa minggu ataupun minggu lalu kita telah pelajari bahwa Tuhan ingin membuat kita sebagai satu bangsa yang kudus, di mana hadirat Tuhan menyertai saudara dan saya, supaya kita dijadikannya satu bangsa yang berbeza, sehingga Ia bukan saja menyertai kita dengan hadiratnya, tetapi Dia juga menyertai kita dengan hikmatnya, pengetahuannya, supaya kita menjadi satu bangsa yang besar, bangsa yang bisa menyatakan Tuhan, bangsa yang bisa menyatakan mujizat Tuhan, bangsa yang bisa menyatakan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa di atas langit dan di atas seluruh bumi. Amin, saudaraku. Namun saudaraku, ketika kita menjadi satu bangsa, apakah potensi, apakah fungsi saudara? Apakah saudara benar-benar menjalankan keluar tanggung jawab saudara atau panggilan saudara sebagai satu bangsa yang kudus? Saudara yang beriman dalam Tuhan, kita sangat bersyukur karena di dalam perjanjian baru Tuhan menjelaskan, Tuhan memperingatkan kita bahwa kita adalah imamat yang terpilih, umat bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, saudaraku. Jadi kita berada di dunia ini tidak hanya berada begitu-begitu saja, tetapi ada tujuan Tuhan, saudaraku. Ada yang perlu kita kerjakan keluar. Di mana salah satunya adalah Tuhan mau kita sebagai bangsa yang kudus tampil berbeza. Tampil beda, amin. Tampil berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Ketika orang lain melihat saudara, saudara dilihat sebagai bangsa yang kudus. Bangsa yang dipilih Tuhan, umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Dan salah satu tujuannya adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Amin. Mari kita baca saudaraku di dalam 1 Petrus pasal yang kedua hingga yang ke-9. 1 Petrus pasal kedua yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya saudaraku apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Jadi saudaraku, kita perlu setuju sama-sama dahulu bahwa saudara dan saya adalah bangsa yang kudus. Amin. Kita perlu setuju sama-sama bahwa ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, selamatmu secara pribadi, amin. Saudara telah dimeteraikan dengan darah Yesus. Dosa saudara telah disucikan, saudara telah dimeteraikan dan masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Dan sudah pastinya pada saat itu, pada ketika itu juga saudara sudah masuk ke dalam satu bangsa yang kudus. Itu bangsa yang besar di muka bumi ini, di mana mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya saudaraku, jadi apakah fungsi kita, saudaraku? Kita perlu menjalankan keluar kehidupan yang berbeza dengan menunjukkan bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang kita jalankan tidak sama dengan orang lain. Kita menjalankan kehidupan yang cemerlang, yang unggul, yang berkualitas. Minggu lalu kita belajar tentang kehidupan yang berkualitas. Bagaimana orang melihat kita sebagai bangsa yang kudus karena kita menjalankan keluar kehidupan yang berkualitas. Adanya kecemerlangan di dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita melakukan apa yang Tuhan percayakan buat kita. Jadi saudaraku, yang pertama supaya kita bisa menjalankan keluar kehidupan yang berbeda dengan bangsa yang lain, kita sendiri harus menyadari bahwa saudara dan saya adalah harta kesayangan Tuhan.
Saudara dan saya juga harus menyadari bahwa saudara dan saya adalah harta yang sangat istimewa, kepunyaan Allah sendiri. Dan saudara juga harus menyadari dan mengetahui bahwa saudara ada di dunia ini, ada panggilan Tuhan yang istimewa buat saudara, yaitu melakukan tujuan Tuhan di dalam kerajaannya. Di mana supaya ia bisa menjadikan kita satu bangsa yang begitu luar biasa. Amin saudaraku. Jadi bagaimana kita mau menjalankan keluar kehidupan yang berbeda kalau saudara sendiri tidak mengerti bahwa saudara adalah bangsa yang kudus? Bagaimana kita menjalankan keluar kehidupan kita sendiri sebagai bangsa yang kudus kalau saudara tidak mengetahui bahwa saudara adalah harta kesayangan Tuhan? Bagaimana kita menjalankan keluar kehidupan kita kalau kita tidak mengerti dan tidak mengetahui bahwa saudara punya tujuan dalam kerajaannya? Dan saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita sangat bersyukur sebagai bangsa yang kudus. Bangsa yang Tuhan panggil. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, sebagai bangsa yang kudus, imamat yang rajani, kita tidak lagi berada di bawah penghakiman. Karena kita telah disucikan oleh darah Kristus, di mana Dia melayakkan kita masuk ke dalam ruangan Allah yang Maha Kudus, dan kita bisa mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Inilah saudaraku, kita perlu mengetahui dengan jelas bahwa kita adalah bangsa yang kudus dan imamat yang rajani dalam perjanjiannya Tuhan. Dalam perjanjian baru, supaya kita bisa menjalankan keluar kehidupan kita yang berbeza. Bagaimana saudaraku? Kita perlu menjalankan keluar kehidupan kita dengan menyatakan Tuhan. Amin. Mari kita selidiki hati kita masing-masing. Ketika orang lain melihat saudara, di mana saudara berada, adakah orang itu melihat bahwa dalam hidup saudara ada Tuhan? Adakah orang melihat saudara dan melihat bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang berkuasa dan dahsyat? Atau ketika orang lain melihat saudara, mereka melihat kehidupan yang tidak bertobat, kehidupannya seperti iblis, setan. Amin, perangainya 2 kali 5 dengan iblis. Atau kita menjadi bangsa yang kudus, kita menjalankan keluar yang kita ini menyatakan Tuhan. Setiap kali orang melihat saudara dan saya, orang lain begitu mengkagumi saudara karena ada Tuhan dalam hidup saudara. Ini dia saudaraku, kita perlu menjalankan keluar supaya panggilan Tuhan itu bisa dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain dan memperlihatkan kepada orang lain bahwa ada hadirat Tuhan menyertai saya dan kamu. Amin saudaraku, jadi kita dapat menunjukkan Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Menunjukkan Tuhan ada dalam hidup kita. Dan orang bisa bersyukur dalam hidup kita ketika mereka melihat kita sentiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Ini dia juga saudaraku, cara kita menunjukkan Tuhan. Kita tahu bahwa dunia pada saat ini dilanda oleh musibah. Dan di tengah-tengah kehidupan yang begitu sulit sekali. Disitulah saudara dan saya harus menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Supaya orang melihat dan memuliakan Tuhan. Disinilah caranya, disinilah tempatnya kita bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah sumber pengharapan saudara dan saya. Ketika dunia tidak punya pengharapan, saudara menunjukkan bahwa dunia punya pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena orang-orang melihat saudara adalah orang-orang yang memiliki Tuhan, orang-orang yang memiliki hadirat Tuhan. Inilah saudaraku. Jadi kita perlukan menunjukkan bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Hadiratnya Tuhan, hadiratnya ada dalam hidup saudara dan saya. Selain itu saudaraku, kita juga harus menunjukkan perubahan hidup kita. Kita ini orang Kristen, tetapi kita tidak pernah menunjukkan bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Kenapa saudaraku? Sebab hidup kita tidak pernah berubah, tidak pernah bertobat. Hidup dalam bergumulan dengan dosa. Saudara masih lagi hidup dalam perkataan-perkataan yang negatif yang saudara keluarkan sehingga bisa menyakitkan hati orang. Saudara tidak bisa mengampuni orang lain. Saudara datang ke gereja, tetapi kelihatannya tidak pernah ada perubahan dalam hidupmu. Ketika engkau berada di tengah-tengah gerombolan orang, orang bisa memaki Tuhan karena perbuatan saudara. Orang bisa menyalahkan Tuhan karena saudara tidak pernah menunjukkan bahwa saudara memiliki hadirat Tuhan. Saudara berubah dalam hidupmu. Sehingga saudara menjadi orang-orang satu bangsa yang bisa menyebabkan orang itu tidak bisa melihat Tuhan. Dan mereka tidak bisa menerima keselamatan. Karena saudara tidak menunjukkan bahwa saudara dalam hidup saudara ada Tuhan.
Ini dia saudaraku, sebagai yang bangsa yang kudus kita mampu, kita harus memperlihatkan Tuhan dalam kehidupan kita dan menunjukkan hadirat Tuhan. Dan memberikan dan memberitahukan kepada orang lain, ada keselamatan, ada berkat, ada kemurahan, ada hal-hal yang luar biasa, ada mujizat Tuhan ketika kita menjadi bangsa yang kudus. Saudara yang iman dalam Tuhan. Minggu lalu kita belajar juga bahwa ketika kita bersatu, orang akan melihat Yesus di sana. Orang akan melihat Tuhan. Saudaraku, kita sebagai bangsa yang kudus, Tuhan meletakkan kita di dalam satu gereja. Kenapa saudaraku? Di dalam gereja, secara umumnya kita lihat ada pemerintahan kerajaan Tuhan di sana. Yesus sebagai raja kita. Dan di bawah raja itu ada strukturnya, ada organisasinya. Amin. Kita ada pemimpin, kita ada pastor, kita ada pemimpin, kita ada penetua, kita ada yang lain-lain yang Tuhan telah atur. Dan disitulah ketika orang melihat adanya kesatuan di dalam tubuh Kristus, mereka tahu bahwa ada Tuhan di sana karena adanya kesatuan. Dan mereka percaya bahwa di dalam kesatuan adanya Tuhan yang berkuasa atas kesatuan dalam tubuhnya. Kita tahu bahwa kita saudara berada dalam tubuh Kristus. Saudara hidup bersatu. Amin saudaraku, ini juga caranya kita bisa menunjukkan Tuhan kepada dunia luar. Amin saudaraku. Jadi itu sebabnya kita harus komit kepada gereja di mana Tuhan letakkan kita sebagai satu tubuh Kristus. Supaya kita bisa beribadah, kita bisa bersama-sama menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kita sembah, yang berkuasa atas hidup kita, yang menyatakan hadiratnya dalam hidup kita, sehingga orang bisa memuliakan Tuhan. Amin saudaraku. Dan mari kita menjalankan kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Kita baca saudaraku dalam Kolose 1 ayat 9 hingga yang ke-14. Kolose 1 ayat 9 hingga 14. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu, meminta supaya kamu menerima segala hikmat pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang ke-11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, untuk kita menjadi tampil berbeza dengan dunia, satu hal yang saudara harus mengerti, bahwa saudara harus mengerti, saudara memahami perkataan Tuhan. Amin. Supaya kita bisa dipenuhi dengan hikmat, pengertian yang benar, dan mengetahui kehendak Tuhan. Supaya kita bisa menjalankan kehidupan kita dalam pelbagai aspek. Kita perlu mengerti saudaraku. Karena ketika kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengerti bagaimana kita menjalankan kehidupan kita dari pelbagai aspek kehidupan kita. Kehidupan saudara dan saya berkaitan dengan pekerjaan saudara seharian. Kehidupan saudara berkaitan dengan keluarga saudara, tanggung jawab saudara. Kehidupan saudara, bagaimana saudara ke gereja dan melayani Tuhan. Kehidupan saudara adalah ketika saudara sentiasa berada di tengah-tengah komunitas. Bagaimana saudara menjalankan kehidupan saudara. Jadi Tuhan mau kita mengerti akan kebenaran firman-Nya secara sempurna menurut Rasul Paulus, supaya kita bisa menjalankan keluar kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Saudara keiman dalam Tuhan, ketika saudara berada di dalam keluarga saudara, apakah kehendak Tuhan di sana? Sudah pasti
berapa bulan yang lalu kita belajar tentang menjadi imam di rumah kita masing-masing. Di mana di rumah kita harus ada namanya mezbah keluarga. Saya percaya saudaraku, di dalam rumah kita tidak semua orang percaya. Tidak apa-apa, belajarlah saudara mendirikan mezbah secara pribadi dalam hidupmu, di rumahmu supaya hadirat Tuhan itu bisa dinyatakan. Di dalam tempat pekerjaan, bagaimana saudara adakah saudara bertanggung jawab melakukan pekerjaan yang saudara dipercayakan? Atau saudara hanya menjalankan keluar tanggung jawab, hanya tidak memiliki kesungguhan hati? Saudaraku, di situ orang bisa melihat Tuhan. Lewat apa yang kita kerjakan saudaraku. Supaya kita bisa menyatakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan saudara saya. Di tempat pekerjaan saudara, di rumah saudara, ketika saudara berada dalam komunitas saudara, saudara bisa menyatakan Tuhan. Saudara bisa tampil beda. Ini dia, supaya orang melihat bahwa saudara adalah bangsa yang kudus. Bukan ketika kita masuk ke dalam satu kerumunan, saudara sama dengan mereka. Saudara masuk ke dalam keluarga yang tidak kenal Tuhan, saudara sama dengan mereka, tidak ada beza. Ini bahaya saudaraku. Kita perlu tampil beza dengan pengertian akan kebenaran firman Tuhan untuk kita membawa pengaruh kita sebagai bangsa yang kudus di tengah-tengah mereka yang tidak kenal Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, itu sebabnya Rasul Paulus mau supaya dia berdoa supaya kita dipenuhi ataupun jemaat di Kolose dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian yang benar, supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan bagaimana kita menjalankan keluar apa yang menjadi tujuan Tuhan, supaya kita bisa tampil berbeza. Tujuan saudara menjadi bangsa yang kudus dan saudara ditebus dengan darah Tuhan. Saudara telah dimeteraikan dengan darah perjanjian. Salah satu tanggung jawab saudara adalah tampil berbeza di tengah-tengah dunia. Tampil membawa pengharapan di tengah-tengah dunia. Menunjukkan bahwa hidup saudara adalah hidup yang membawa keselamatan. Lewat Yesus yang ada dalam hidup saudara. Lewat Tuhan yang saudara sembah. Ini saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Kita baca saudaraku dalam Kolose pasal 1 ayat 9 ayat 10. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tidak berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala apa? Hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah yang sempurna. Untuk kita mengerti kebenaran perkataan Tuhan, untuk kita bisa mengerti dengan sempurna saudaraku, supaya kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, mengapa kita perlu mengerti firman Tuhan, supaya kita mengerti seluruh kebenaran firman Allah, bukannya mengerti separuh-separuh saudaraku. Ada orang Kristen katakan seperti ini, cukuplah aku percaya kepada Yesus, cukuplah aku buat baik dengan orang, cukuplah aku pergi ke gereja setiap minggu, itu sudah cukup menjadi orang Kristen. Saudaraku, saya ingin menjelaskan dan memberitahu bahwa itu tidak cukup. Saudara harus benar-benar berfungsi menjadi bangsa yang kudus. Kita perlu mengerti keseluruhan perkataan Tuhan. Makanya saudaraku, di dalam gereja kita belajar firman Tuhan itu satu tajuk kita bahaskan berapa minggu, satu tajuk kita bahaskan berapa minggu. Supaya kita mengerti secara keseluruhan tentang isi hati Tuhan. Mengapa Tuhan kita belajar tentang roh Isabel? Mengapa Tuhan bicara tentang roh Isabel? Supaya roh Isabel itu tidak mempengaruhi dan menghancurkan gereja. Kita belajar dalam berapa bulan. Dan hari ini kita belajar tentang perjanjian Tuhan. Supaya kita jelas tentang keseluruhan perjanjian Tuhan. Bukannya menjadi orang Kristen yang rasa dirinya benar. Kenapa dia rasa diri benar? Sebab dia banyak pendetanya. Amin. Banyak pendetanya. Di Surabaya satu, di Jakarta satu, di Semenanjung satu, di Afrika satu. Semua dikumpulnya, semua dengar khotbah semuanya. Akhirnya dia bingung sendiri yang mana benar, yang mana tidak benar. Kita tidak jelas sama yang disampaikan itu benar atau tidak. Sehingga mereka menganggap dia lebih hebat daripada orang lain. Apa yang berlaku karena dia mendengar kebenaran yang separuh-separuh. Akhirnya kehidupan yang mereka jalankan keluar itu separuh-separuh saudaraku. Rasa diri benar. Akhirnya apa yang berlaku? Mereka memperkecilkan orang lain.
Orang-orang yang ada di sekitar mereka malah ada yang komplain dengan pendetanya. Saudara yang seiman dalam Tuhan, kita perlu mendengar keperkataan firman Tuhan yang sempurna. Supaya kita mengerti dengan jelas apa yang Tuhan mau bicarakan. Jangan kita menjadi orang Kristen yang kutip firman Tuhan dari pendeta E, pendeta B, pendeta C, pendeta D. Sehingga kita bingung sendiri. Mana satu kebenarannya kita tidak mengerti, saudaraku. Karena kita tidak mengerti secara keseluruhan apa yang Tuhan mau bicarakan. Maka kita sangat bersyukur, saudaraku. Karena hari ini kita belajar tentang kerajaan Tuhan. Kita berbicara begitu lama tentang kerajaan Tuhan. Jangan pernah bosan dengan perkataan Tuhan. Tentang kerajaan Tuhan. Jangan katakan kita bicara tentang kerajaan Tuhan, saudara bilang, oh saya sudah tahu, saya sudah mengerti. Saudaraku, Tuhan mau kita benar-benar mengerti. Tuhan mau kita benar-benar menjadi bangsa yang kudus. Supaya kita boleh menjalankan keluar kehidupan kita untuk kita bisa menyatakan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi saya berharap pada pagi hari ini kita mengerti bagaimana menjalankan keluar tanggung jawab kita sebagai bangsa yang kudus. Menjalankan keluar dan menunjukkan kesatuan kita karena kita mengerti akan firman Tuhan. Inilah caranya Tuhan bisa menunjukkan hikmatnya kepada kita. Kita perlu, saudaraku, mengucap syukur lewat perkataan firman Tuhan yang kita terima setiap minggu. Untuk kita mengerti kehendak Tuhan sebagai satu bangsa yang kudus. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi untuk kita tampil beda dengan dunia, saudara perlu menunjukkan buah di dalam apa yang saudara kerjakan. Di dalam keluarga saudara, saudara harus menunjukkan ada buah di sana. Buah daripada pekerjaan saudara. Ketika saudara bekerja di luar, saudara harus menghasilkan buah. Ketika orang melihat buah yang saudara hasilkan lewat perkataan firman Tuhan yang saudara terima dan saudara mengerti. Maka di situ kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kudus. Jadi saudaraku, kita baca Kolose 1 ayat 10 mengatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, yang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin, saudaraku, ingat. Kita harus memberikan buah di dalam kehidupan kita supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi kehidupan orang Kristen ini bukan kehidupan yang hanya menerima keselamatan dan duduk diam-diam. Kita perlu mengerjakan segala sesuatu dalam seluruh aspek kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan yang kita terima supaya setiap pekerjaan kita itu menunjukkan atau menghasilkan buah. Dan ketika orang lain melihat bahwa di dalam kehidupan kita, dalam buah yang kita hasilkan di situ, mereka bisa memuliakan Tuhan. Amin, saudaraku, kita perlu menghasilkan buah. Supaya ketika kita menghasilkan buah, orang lain bisa melihat buahnya dan bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu menghasilkan buah dengan melakukan keluar panggilan kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kehidupan kita perlu menghasilkan buah. Bagaimana, saudaraku? Saya katakan tadi di rumah. Mari kita buat mesbah keluarga. Di tempat pekerjaan. Marilah melakukan yang terbaik dalam pekerjaan saudara. Supaya ketika bosmu ataupun majikanmu yang melihat saudara melakukan yang terbaik lewat apa dipercayakan, mereka akan memuliakan Tuhan. Kalau kita melakukan pekerjaan kita separuh-separuh hati, dan kita menipu dalam melakukan pekerjaan kita. Orang luar yang melihat kita melakukan hal seperti ini, bagaimana pandangannya? Pasti mereka akan mengatakan yang tidak baik tentang Tuhan yang kita sembah. Kenapa, saudaraku? Karena dalam pekerjaan kita, kita separuh-separuh. Kita tidak melakukan yang terbaik, saudaraku. Di dalam gereja, kita menyembah Tuhan. Kita datang setiap minggu. Tetapi saudara dengan orang lain tidak ada hubungan yang baik. Bagaimana kita menunjukkan bahwa Yesus ada dalam hidup kita? Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan? Kalau kita sendiri tidak melakukan yang terbaik, menghasilkan buah dalam setiap panggilan, dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam kita berbicara,
Kita berbicara dengan menghasilkan buah. Maksudnya apa saudaraku? Kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang bisa membangun, mendorong dan menasihati orang lain. Bukan perkataan-perkataan yang melemahkan orang lain. Perkataan yang menghancurkan hidup orang lain. Perkataan yang bisa merosakkan kehidupan lain. Menfitnah, mengata-ngatakan yang buruk tentang orang lain. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah daripada percakapan kita? Tidak bisa saudaraku. Daripada tindakan kita, kehidupan kita. Semuanya itu harus menghasilkan buah dalam kehidupanmu seharian. Sebagai orang-orang yang bekerja, di dalam melayani Tuhan, di dalam keluarga saudara. Semuanya harus menghasilkan buah supaya kita menjadi orang yang berbeza, tampil beza, menjadi bangsa yang kudus. Amin saudaraku, ini dia sangat penting untuk kita. Di dalam perjanjian baru, kita mengerti bahwa Tuhan adalah Raja kita dalam setiap aspek kehidupan. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan, tunjukkanlah kita melayani Raja kita. Amin saudaraku, dalam keluarga kita melayani Raja kita. Dalam persekolahan kita melayani Raja kita. Apa yang saudara lakukan dalam posisi saudara, kedudukan saudara, pangkat saudara. Saudara melayani Sang Raja. Disitulah kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kudus. Kenapa saudaraku? Karena saudara dan saya ini adalah wakilnya Tuhan. Amin. Tidak mungkin Tuhan datang dari sorga, terus dia menjadi mewakili dirinya sendiri. Tidak saudaraku. Kitalah orang yang telah ditebus dengan darah Tuhan. Menjadi wakilnya Tuhan. Menjadi wakilnya Tuhan untuk menunjukkan kasih Tuhan. Menunjukkan kebaikan Tuhan. Menunjukkan kuasa dan mujizat Tuhan. Saudara dan saya adalah wakilnya Tuhan. Jadi jika kita tidak menjalankan keluar kehidupan kita yang menyatakan Tuhan, maka kita tidak menjalankan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, ini adalah tanggung jawab kita. Bukan sekadar menjadi orang Kristen. Cukup datang ke gereja, menyembah Tuhan, bayar perpuluhan, memberi uang persembahan, balik rumah, kehidupan sehari seperti ini sehari-harian tanpa menghasilkan buah dalam kehidupan saudara. Itu tidak cukup saudaraku menjadi orang Kristen. Menjadi bangsa yang kudus. Bagaimana kita bisa menjadi tampil beda kalau kita tidak melakukan sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita adalah wakilnya Tuhan. Kita perlu menyatakan Tuhan. Kita perlu melakukan pekerjaan yang terbaik dalam hidup kita, dalam semua aspek kehidupan kita, supaya kita bisa menyatakan Tuhan. Saudaraku, ketika kita melakukan pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita, sudah pasti orang akan melihat Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan pekerjaan dalam hidup kita yang tidak baik, maka orang akan melihat Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak baik. Kenapa saudaraku? Karena kita adalah wakilnya Tuhan. Kita adalah duta yang menunjukkan siapa Tuhan kita. Adakah ketika orang melihat saudara, mereka melihat Tuhan? Atau melihat saudara melihat setan? Tidak mungkin kan saudara, kita ini umat Tuhan. Kita harus menunjukkan siapa Tuhan kita. Supaya kita bisa berbeza dengan bangsa lain. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Tuhan tidak menyuruh kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri untuk menghasilkan buah. Tidak saudaraku. Kita adalah bangsa yang kudus, di mana kita diperlengkapi dengan kuasanya Tuhan. Kita diperlengkapi dengan segala sumber yang ada dalam kerajaan Tuhan. Untuk kita mampu melakukan kehidupan kita dengan tekun dan sabar. Kita baca saudaraku dalam ayat 11. Dan kekuatan, dengan segala kekuatan dan kuasa dan kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Segala kekuatannya diberikan kepada saudara dan saya. Ketika saudara menghadapi segala situasi yang sulit, kuasa segala kekuatannya ada dalam hidup saudara, supaya dalam keadaan yang sulit ini saudara bisa bangkit menghasilkan buah dan menyatakan Tuhan. Dalam keadaan yang sukar dalam keluargamu, engkau bisa menyatakan Tuhan. Dalam pekerjaanmu, engkau bisa menyatakan Tuhan. Karena saudara dan saya adalah bangsa yang kudus, yang telah diperlengkapi dengan kuasa Tuhan dan kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan sabar dan tekun. Jadi saudaraku, Tuhan tidak memberikan kita, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tapi Tuhan memberikan kita kuasanya.
Supaya lewat kuasa Tuhan kita bisa menjadi orang yang berbeza. Kita perlukan kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Roh Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dan hadiratnya Tuhan itu memampukan kita melakukan dan menjalankan keluar kehidupan kita dengan sabar dan tekun. Dan dalam ayat ini menyatakan bahwa kamu dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara yang iman dalam Tuhan. Tuhan mau kita tampil berbeza. Ini satu tanggung jawab kita sebagai bangsa yang kudus. Supaya orang melihat apa yang kita kerjakan keluar itu bisa memuliakan Tuhan. Karena saudara dan saya adalah wakilnya Tuhan. Saudara dan saya adalah wakilnya Tuhan. Yang bisa menyatakan Tuhan. Bagaimana menyatakan Tuhan? Saudara harus menghasilkan buah di dalam setiap aspek kehidupan saudara. Bagaimana kita menghasilkan buah? Kita perlu mengerti seluruh kehendak Tuhan. Jangan separuh-separuh. Supaya hidup kita tidak separuh-separuh. Saudara adalah bangsa yang kudus. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara adalah jawaban bagi dunia. Saudara adalah jawaban bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Ketika mereka tidak punya pengharapan, saudara adalah orang-orang yang membawa pengharapan. Supaya dunia melihat bahwa saudara adalah bangsa yang kudus. Di mana saudara berada, di situ hadirat Tuhan dinyatakan. Di situ buah dihasilkan. Di situ kemuliaan dihasilkan. Di situ Allah kita dinyatakan. Makanya saudaraku sebagai bangsa yang kudus, menjadi bangsa yang kudus, bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tetapi menjalankan keluar tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah dipilih Tuhan, tanggung jawab kita sebagai harta kesayangan Tuhan. Tuhan mengharapkan saudara untuk menyatakan Dia. Tidak mungkin Tuhan memilih iblis untuk menyatakan Tuhan, tidak mungkin. Tapi Tuhan memilih saudara, karena saudara telah dimeteraikan dengan darah perjanjian untuk menunjukkan siapa Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang hebat. Menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kudus, bangsa yang menyatakan kemuliaan kuasa dan kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, mari kita bangkit. Mari kita menyadari, kita perlu tampil berbeza dengan dunia. Supaya kita bisa menyatakan Tuhan. Saudara yang iman dalam Tuhan. Mari kita merenungkan hati kita, hidup kita. Adakah kita benar-benar sudah menunjukkan bahwa kita ini adalah bangsa yang kudus? Mari kita menilai diri kita. Ketika orang melihat kita, adakah mereka melihat kita sebagai bangsanya yang kudus? Ketika orang melihat saudara atau melihat gereja Tuhan, adakah orang melihat bahwa di dalam gereja Tuhan itu ada raja yang memerintah? Mari saudaraku, kita benar-benar menjalankan tanggung jawab kita sebagai bangsa yang kudus. Bangsa yang Tuhan pilih. Bangsa yang membawa hadirat Tuhan. Bangsa yang telah dimeteraikan dengan darah perjanjian Tuhan dalam perjanjian baru. Menunjukkan bahwa saudara adalah imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Bangsa yang menghasilkan buah. Bangsa yang bisa menyatakan Tuhan. Saudara dan saya. Jangan menjadi bangsa yang biasa-biasa. Saudara tidak dipanggil menjadi lahir di dunia ini masuk dan dimasukkan ke dalam bangsa yang Tuhan, kepunyaan Tuhan, harta Tuhan. Dan tidak melakukan apa-apa. Saudaraku, makanya kebenaran firman Tuhan yang kita terima harus kita mengerti secara keseluruhan. Supaya kita mengerti bahwa kita adalah bangsa yang kudus. Melakukan pekerjaan Tuhan. Dengan hati kita, dengan kehidupan kita. Haleluya, syukur di antara.